Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal kami yang bertemakan program kreativitas mahasiswa dengan judul Bakso Jamur yang Kaya Akan Manfaat di Bidang Kewirausahaan. Dan untuk yang pertama-tama kami kenalkan kelompok kami, yaitu Sarul Effendi, Canditria Kusuma Wardana, Sekartaji Wisnu Mardika, saya sendiri, dan Ulveda Anwarul Ulhaq. Yang pertama, untuk ringkasannya, kenapa kami memilih bakso jamur? Karena bakso sendiri yang biasanya terbuat dari daging sapi maupun daging kambing. Nah, di sini kami mengolahnya atau merancangnya dengan ciri khas menambahkan jamur. Karena apa? Bakso yang terbuat dari jamur sebagai pengganti daging yang kaya akan serat untuk orang yang hidup sehat. Seperti kan di masa pandemi ini kita perlu meningkatkan imunitas kita agar terhindar dari COVID-19. Dan juga yang pastinya tanpa MSG. Jamur sendiri ada berbagai macam jenis. Contohnya yaitu jamur kupang dari kelas Basidiomyota dengan nama latin Auricloria sp. Dengan ciri-ciri khusus, yang pertama, memiliki tubuh berwarna coklat tua setengah bening dengan mangkuk dan menyerupai daun telinga manusia. Tubuh bagian jamur kuping sendiri merupakan jamur saprofit pada permukaan kayu. Maksudnya tumbuh pada permukaan kayu, dan jamur kuping sendiri merupakan jamur saprofit. Biasanya cirinya menempel pada kayu yang sudah lapuk, yang di tempatnya basah dan lembab, seperti waktu ini, hari ini kan biasanya musim hujan. Sekarang kan musim hujan ya, itu biasanya ditempati jamur kuping atau jamur saprofit. Dan cirinya sewaktu masih segar itu terlihat seperti agar-agar atau jeli, basah dan bila dikeringkan menjadi mengerut. Jamur kuping sendiri mengandung 9 jenis asam amino esensial, yaitu lisin, metionim, triptofan, theonim, valin, leusin, isoleusin, hitisidin, dan fenilanin. Dan juga banyak vitamin, diantaranya vitamin B, tiamin, B2, riboflavin, niacin, E atau A, tocoferol, dan biotin. Dan juga mengandung mineral sebagaimana yaitu K, P, F, E, Ca, Na, Mg, Mn, Zn, dan Co. Senyawa aktifnya yaitu bioaktif yang terdapat dalam jamur kuping, yaitu golongan polisakarida yang berupa beta D, glukan, manose, asam glukronik, dan eksiosi. Bakso sendiri merupakan makanan khas, biasanya berbahan dasar daging, baik sapi, ayam, udang, cumi-cumi maupun ikan. Umumnya dibentuk bulat, kecil, sehingga orang barat menyebutnya meatball.
Bakso merupakan cita rasa khas dan kenyal sehingga disukai semua kalangan, baik itu anak muda, anak kecil, maupun orang lanjut usia. Kondisi ini menyebabkan kami membentuk peluang bisnis yang sangat tinggi, baik bakso mentahan maupun varian hidangan bakso lainnya. Itu untuk latar belakangnya, kenapa kami membuat bakso jamur sendiri, karena itu sangat unik dan jamur sendiri pun terbagi dari berbagai macam kelas. Yang kita sebutkan saja, jam kuping itu dari kelas Basidiomyota dengan nama latin Auricul sp. Nah, kandungan nutrisinya pun terdapat pada jamur kuping pun sangat besar untuk meningkatkan imun. Yang pertama 100 gram yaitu air, 14,8 gram energi, 284 kkl dan lain sebagainya. Daun kuping memiliki banyak manfaat kesehatan, diantaranya untuk mengurangi penyakit panas dan rasa sakit pada kulit akibat luka bakar. Jadi ketika kena luka bakar atau gatal itu bisa diobati dengan makanan dengan jamur kuping ini. Jadi kami mengolahnya sekreatif mungkin. Dan bila dipanaskan pun jamur ini mengeluarkan lendir, sehingga memiliki khasiat sebagai penangkal menoaktif zat-zat racun yang terbawa dalam makanan, baik yang bentuknya racun nabati, racun residu, pestisida maupun racun berbentuk logam berat. Kandungan senyawanya pun dalam lendir jamur kuping juga efektif untuk menghambat pertumbuhan karsinoma dan sarkoma atau sel kanker hingga 80-90%, serta zat antikoagulan mencegah dan menghambat proses penggumpalan darah. Itu. Kami juga menggambarkan gambaran umum rencana usaha kami dengan melihat keadaan. Kan dengan masa pandemi COVID-19 ini di daerah Jawa Timur sendiri yang merupakan penyebaran virus corona pertama di Indonesia, maka membuat masyarakat sulit dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan mementingkan kesehatan, serta masyarakat lebih keras dalam bekerja sehingga melupakan kesehatan mereka dengan memesan makanan yang cepat saji seperti makanan di warung gitu. Dan data gizinya seperti berikut. Ada banyak sektor seperti protein, lemak, karbohidrat, serat, fosfor, kalsium, zat besi, seng, selium, vitamin B1, B2 dan vitamin C. Dengan spesiesnya sendiri, jamur tiram, kuping, dan merang. Itu yang bisa dimakan ya. Dan selain jamur tersebut adalah jamur yang beracun. Dan juga melihat dengan potensi sumber daya. Dengan produksi pembuatan bakso jamur ini kan belum banyak diminati di Malang, baik kan masyarakat atau mahasiswa. Sangatlah asing karena bakso jamur gimana mengolahnya. Dan bahan bakunya pun juga banyak ditemukan di pasaran dan juga sangat sederhana. Peralatan yang digunakan dan pembuatannya pun adalah alat-alat tradisional yang terjamin keasliannya dan terjaga kehigienisannya. Dengan meninjau peluang pasar untuk memperoleh bahan bakunya pun yaitu jamur sangatlah mudah dan harganya relatif murah. Dengan nilai guna dari jamur dapat ditingkatkan dengan cara mengolah jamur sebagai bahan alternatif pengganti daging. Kalau daging mahal itu kan bisa diganti dengan jamur. Itu salah satu tinjauan kami di dalam peluang pasar.
Dan analisisnya potensi pasar dengan melihat poin pertama yaitu segmen, dengan melihat kelompok pembisnis bakso di area Malang maupun Semarang Raya. Harga bahan pembuatan ditinjau dari kebutuhan produksi, target. Dan poin yang kedua, target utamanya yaitu masyarakat khususnya mahasiswa yang belum pernah mencicipi bakso jamur. Dan yang kedua, targetnya kelompok usia anak dan dewasa. Dengan poin yang ketiga yaitu terakhir, positioning konsumsi melihat kehigienisan. Karena di masa pandemi ini yang pertama yang diutamakan kehigienisan, kebersihan, dan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker saat berkunjung di lapak maupun masuk atau sebelum makan itu menggunakan hand sanitizer. Dan kami juga, jika usaha ini bermanfaat dan menyehatkan, bisa diajukan oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan perhitungan biaya yaitu bahan bakunya dengan total 8.335.000 dan perlengkapan 1.085.000 dan perjalanannya 500.000. Dengan perhitungan harga keuntungan yaitu per 3 bulan itu menghasilkan kurang lebih keuntungan per bulan yaitu 5 juta, itu biaya per bulan. Dan untuk analisa kelayakan usaha, kami yang pertama bahan baku murah karena dari tangan sekitar, tempat dengan kebersihan yang terjaga, penyajian bakso secara higienis, bakso jamur telah diuji di BPOM. Strategi pemasarannya pun juga sangat fleksibel dan juga relatif. Dengan prosesnya pembuatan yang pertama itu flit daging ayam, lalu blender, campurkan daging ayam yang sudah diblender dengan bawang merah, goreng bawang putih, goreng tapioka, daun bawang, gula, garam, kaldu, bubuk, telur, lada, bubuk. Uleni hingga rata, lalu masukkan jamur kuping yang sudah dipotong kecil-kecil bentuk adonan menjadi bulat. Itu sangat mudah sekali dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Pentol jamur kuping langkah memaksanya yaitu masukkan setelah dicampurkan tadi, pengolahan tadi, masukkan ke dalam panci dan tunggu hingga pentol mengapung, sehingga pentol siap disajikan dengan berbagai macam gobes atau mie dan lain sebagainya, dan juga bisa disajikan dengan saus dan sambal. Proses pemasaran evaluasi sebagai berikut, dan anggaran biayanya pun tidak menghabiskan lebih dari 12 juta, yaitu total kami 9.940.000. Untuk kesimpulannya dari PKMK kami yaitu bakso jamur dapat meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomis masyarakat pencinta jenis jamur karena diolah menjadi bentuk yang lebih menarik. Program ini dapat mencatatkan peluang usaha bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Malang dan masyarakat. Selama 4 bulan berjalan, bakso jamur berhasil menyediakan dan memperkenalkan produk inovasi dari jamur sebagai tambahan bahan baku bakso. Program sebaiknya tetap dijalankan. Untuk sarannya, meskipun keterbatasan waktu dengan memperkerjakan orang lain untuk menjalankan usaha, pemasaran sebaiknya lebih diperluas ke pedagang bakso keliling yang tidak memproduksi bakso sendiri. Alat produksinya pun sebaiknya memiliki milik sendiri agar tidak mengeluarkan biaya untuk sewa, sehingga dapat menekan biaya produksinya.
Dan daftar pusaka kami ambil dari berikut, yaitu MH diantaranya Badul Taman 2016 dan lain sebagainya. Dan ini dokumentasinya, dan ini biodata anggota kami. Ini lampirannya. Jadi alokasi waktu per jam per minggu itu 6 jam. Jadi dalam satu hari itu 1 jam. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.